Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobol khair, selamat pagi anak-anak hebat. Yuk kita belajar bersama Mr. Andi mengenai cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Selamat menyaksikan. Coba sebutkan beberapa tanaman yang ada di sekitar kalian. Pasti banyak ya. Tahukah kalian bagaimanakah tanaman-tanaman itu berkembang biak? Pada dasarnya, perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi dua loh, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sekarang Mr. Andi akan bahas yaitu perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif alami. Alat perkembangbiakan berasal dari tumbuhan induknya. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, rizoma, geragi, dan tunas. Cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah spora. Tahukah kalian apakah spora itu? Pada tumbuhan paku, terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah loh. Bintik-bintik hitam itu disebut dengan kotak spora. Spora tidak terlihat oleh mata. Apabila ingin melihatnya, kita memerlukan bantuan kaca pembesar atau mikroskop. Sebenarnya, spora adalah alat perkembangbiakan loh. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman yang baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah umbi. Umbi yaitu bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Beberapa tanaman yang mempunyai umbi antara lain kentang, wortel, dan bawang merah. Sebenarnya, umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jenis umbi ada 3, yaitu umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Jenis umbi pertama yaitu umbi lapis. Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Umbi yang berlapis-lapis itu di bagian bawahnya tumbuh akar. Jika umbi itu ditanam, akan tumbuh tunas dan kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian disebut umbi lapis. Jenis umbi yang kedua adalah umbi batang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu, bagian batang tersebut disebut umbi batang. Pada permukaan umbi kentang, terdapat mata tunas loh. Mata tunas akan jelas terlihat jika kentang tua yang disimpan beberapa hari di tempat lembab. Tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Tumbuhan tersebut tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbi.
Jenis umbi yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Contoh tanaman yang mempunyai umbi akar adalah wortel, lobak, dan singkong. Pada singkong, umbi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batang. Adapun umbi akar pada wortel dapat untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya, pohon pisang, bambu, dan tebu. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, ataupun daun tanaman yang telah tua. Tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun. Tunas daun terdapat pada sosor bebek. Tunas batang terdapat pada pohon pisang. Cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami berikutnya adalah rizoma. Rizoma yaitu akar tinggal atau akar tongkat. Sebenarnya, rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Jika kalian perhatikan, lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Jika ditanam, ruas-ruas itu tumbuh menjadi tanaman baru loh. Selanjutnya, Mr. Andi akan membahas mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah stek, cangkok, okulasi, merunduk, dan sistem kultur jaringan. Perkembangbiakan vegetatif buatan bertujuan untuk menghasilkan kualitas tumbuhan baru yang baik, tahan terhadap penyakit, dan menghasilkan buah yang lebih cepat serta lebih banyak. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama adalah stek. Stek yaitu menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat distek batang adalah singkong dan tebu. Caranya, batang tebu atau singkong yang ada ruasnya dipotong. Bagian pangkal potongan itu ditancapkan ke tanah. Contoh tanaman yang dapat distek tangkai adalah bunga mawar dan bunga sepatu. Contoh tanaman yang dapat distek daun adalah sosor bebek. Dan tanaman yang dapat distek pucuk adalah pada tanaman teh. Perkembangbiakan vegetatif buatan selanjutnya adalah mencangkok. Pernahkah kalian melihat pohon dicangkok? Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah. Contohnya pohon jambu, jeruk, dan mangga. Tujuan mencangkok adalah
mendapatkan tumbuhan baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Selain itu, mencangkok dilakukan agar tumbuhan cepat berbuah. Mencangkok mempunyai banyak keuntungan loh, antara lain tanaman baru akan cepat besar dan cepat berbuah, serta mempunyai sifat sama seperti induknya. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Okulasi mempunyai tujuan menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat, tetapi rasa buahnya masam. Diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. Agar diperoleh mangga berakar dan berbatang kuat, serta berbuah manis, digunakanlah dengan cara okulasi. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah merunduk. Merunduk merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun, diharapkan menghasilkan akar. Setelah tumbuh akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan dari induknya. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah apel dan anyelir. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan yaitu menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam dan ruangan khusus. Ruangan tempat mengultur jaringan juga harus bebas dari kuman. Biasanya digunakan ruangan laboratorium yang sebelumnya disterilkan atau bebas kuman dengan sinar ultraviolet. Dengan kultur jaringan, diharapkan akan tumbuh tanaman baru yang mempunyai sifat-sifat lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Jika salah satu bagian bunga tidak ada, dinamakan bunga tidak lengkap. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Alhamdulillah, pembelajaran dari Mr. Andi telah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak anak-anak yang soleh dan soleha. Walaupun pembelajaran masih daring, pokoknya kalian semua tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.